Halo, selamat pagi. Kalau di sini pagi siang ya. Jam 9, Bro. Ketemu lagi di toko di channel kayak variasi channel. Seperti biasa kita akan mereview. Kebetulan hari ini kita ada barang apa nih namanya? Sepatu. Sepatu merek SND. Nah, SND ini merek dari Indonesia, khususnya dari Bandung. Nah, ini sepatunya nih, sekilas dulu ya. Nah, seperti biasa, jika menurut kalian video-video yang kita upload ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, komen, dan share video ini. Oke? Baiklah, kita lanjut ke review sepatu dari SND keluaran tahun 2020. Nah, ini bentuk secara fisik. Warnanya ada 5 kalau nggak salah. Warnanya ada hitam, ada yang Tosca ini, ada yang merah. Terus apalagi sih? Warna nate? Hitam putih. Cik ningali dina gambarna dah. Dina handphone orang tinggal itu. Ntar saya liatin ya warna-warna yang tersedia dari brand SND ini sebelum kita mulai review secara detail spek dari sepatu ini. Nah, untuk gambaran saja harga resmi dari sepatu SND ini adalah 1,9 juta. Ini harga resminya ya. Cuman kan kalau di pasaran kadang ada yang lebih murah, ada yang lebih mahal. Cuman harga listnya itu 1,9 juta untuk satu pasang. Nah, ini Dila. Nah, kelihatan ya. Nah, ini. Mana? Screenshot. Jadi harganya 1,9 juta. Ini kalau saya bilang sih spek sepatu untuk pemula ya. Untuk orang yang baru mulai masuk di hobi trail, sebaiknya beli yang harga segini dulu. Jangan dulu yang harga langsung mahal-mahal, biar nggak sayang. Soalnya beberapa kejadian suka ada orang beli aparel yang mahal langsung karena rencananya mau ngetrail untuk pertama kali, ternyata baru pertama ngetrail kapok, kan sayang dijual murah. Oke, baiklah. Nah, ini dia warnanya. Nah, ini ketersediaan warna yang ada di sepatu SND ini. Oke. Selanjutnya mari kita buka spek dari sepatu ini satu persatu dari atas sampai ke bagian bawah. Oke. Yang pertama, dari bagian atas ini ada karet keras. Ini bahannya karet keras bagian depan. Ini sebagai pelindung tulang kering dari benturan. Bahannya kalau dari bagian luar lumayan elastis tapi keras. Untuk bagian dalamnya, nah ini dia, bagian dalamnya dilapisi busa juga. Jadi ke kaki bagian dalam itu nggak, tetap nyaman. Oke. Nah, selanjutnya saya pernah pakai juga sepatu ini. Untuk bagian ujung ininya, ini cukup bisa nempel ke betis kita. Jadi cukup nutup ke betis, sehingga kelebihannya kalau ada debu atau batu yang terbang naik mau masuk ke sepatu ini agak susah karena betis kita hampir nempel ke bagian dalam dari sepatu bagian atasnya ini. Itu salah satu kelebihan kalau sepatu ini ujungnya bisa nempel ke bagian betis. Itu. Yang kedua, untuk perekatnya seperti sepatu trail pada umumnya, pakai perekat model begini ya. Jadi ini untuk ngatur sebelum kita pasang. Yang kedua, untuk tali strapnya sendiri bahannya plastik, seperti dilihat di sini bahannya plastik. Untuk pemasangannya seperti sepatu-sepatu yang harga di bawah
2 juta kurang lebih sama akan seperti ini. Ini cara menguncinya, masuk dan seterusnya. Tali strapnya apakah bermakna nggak atau worth it nggak dengan harga di bawah 2 juta ya? Memang rata-rata kalau harga 2 juta tipikal tali strapnya begini. Saya kasih contoh kayak Oni Rider, Oni Element atau Fly, itu kurang lebih speknya sama lah dengan sepatu ini. Oke, balik ke bagian samping. Bagian samping ini ada kayak kulit imitasi bluedroo. Ini fungsinya yang saya rasakan juga ini untuk menahan panas langsung dari mesin motor, karena ini ada di bagian dalam. Ada di bagian dalam kaki untuk menahan panas motor. Saya kira cukup nyaman dan cukup bisa bermanfaat. Yang bagian belakang ini ada kulit juga, kulit imitasi. Dan bagian sininya ini fungsinya supaya tekukannya nggak terlalu kaku. Meskipun biasanya kelemahan sepatu yang nggak ada engselnya itu biasanya bagian sininya mau nggak mau ketekuk nih. Ini bagian ini mau nggak mau ketekuk karena kita sering jongkok atau melakukan gerakan-gerakan. Ini ketekuk nanti gini, ini kayak gini nih. Sorry. Nah, ini ketekuk gini, lama-lama biasanya bagian karet ininya akan sobek. Bagian pojok ini akan sobek. Hampir di semua sepatu trail yang tanpa engsel bagian ininya pasti rata-rata sobek karena sering kita bergerak dan memaksakan ini tekuk gitu, ditekuk. Begitu kira-kira salah satu kelebihannya. Tapi ada fungsinya nih plastik bagian bawah ini, yaitu satu, selain menahan panas, juga dia bisa menahan dari benturan dengan besi-besi yang ada di bagian motor kita secara langsung. Karena tahu sendiri kan kalau motor trail itu footstepnya aja besi kan. Jadi dengan bantuan ada karet seperti ini bisa mengurangi resiko cedera. Nah, ini bagian dalam. Bagian dalamnya. Nah, moga-moga kelihatan. Nah, ini dia. Ini bagian dalamnya. Tetap dilindungi sama busa yang cukup relatif tebal untuk ukuran motor sepatu safety. Saya kira relatif aman. Dan kalau dibilang anti air ya tentu enggak. Kalau airnya naiknya sampai ke segini ya. Kalau masih di bawah sini kelihatannya sih masih aman dari air. Terus seperti biasa bagian dalamnya ada pelindungnya juga, ada kain ini. Seperti sepatu-sepatu yang di bawah 2 jutaan atau sepatu trail pada umumnya. Lanjut kita ke bagian bawah. Ini ada ini juga sebagai pelindung dari kalau kita misalnya jatuh atau kena benda keras atau kena akar atau batu di bagian luar, ini kan paling rentan. Makanya ini dilapisi dengan plastik yang lebih tebal. Untuk bagian depan, nah bagian depan ini dilindungi sama plastik. Untuk bagian luarnya fungsinya ini untuk melindungi kulit imitasi ini bersentuhan langsung dengan persneling yang berbahan besi. Jadi akan lebih awet. Karena ini akan langsung berhubungan kalau nggak dengan rem, dengan besi atau dengan batu sekalian. Kalau yang persneling sebetulnya ini yang kiri ya. Cuman yang kiri juga sama ada pelindung bagian atasnya. Untuk pelindung bagian bawah depan, meskipun di depannya tidak ada besi seperti sepatu enduro pada umumnya, nah tapi bagian atasnya ini saya yakin ada satu plat yang cukup keras tuh. Saya tekan-tekan ini susah banget. Nih, saya tekan-tekan susah banget. Jadi saya pikir bagian depannya ini, depan atasnya ini cukup safety untuk digunakan off-road karena ini cukup keras. Jadi kalau ada benturan dari atas atau dari depan, ini cukup membantu menahan dan meminimalisir resiko cedera kalian. Untuk solnya sendiri kelihatannya ini di press karena nggak ada sol bagian luar. Di press lalu di sol bagian dalam karena kalau nggak di sol bagian dalam pasti copot juga. Pengerjaannya lumayan lah untuk dari sisi kerapihan untuk sepatu level untuk pemula. Nah ini kalau dilihat dari lemnya kayak gitu tetap masih ada, cuman saya pikir wajar
untuk harga di bawah 2 juta. Nah, yang paling penting ini soal bagian bawah. Nah, ini soal bagian bawahnya tidak seperti sepatu enduro pada umumnya, karena kayaknya ini lebih ke MX. Meskipun dipakai enduro masih relatif aman. Nah, bagian bawahnya tidak seperti sepatu, kalau bisa dibilang kayak sepatu tentara gitu ya. Nah, gigi-giginya, tapi kalau segini relatif cukup lumayan lah. Masih bisa dipakai buat enduro atau kotor-kotoran di jalur off-road. Nah, apalagi nih yang belum dibahas. Tali strap udah, bagian depan, belakang. Nah, apakah dengan harga 1,9 itu harga listnya ya, karena bisa jadi ada yang lebih murah. Dengan harga list di bawah 2 juta, apakah sepatu ini cukup worth it? Saya bilang cukup. Karena bagaimanapun safety itu melebihi segalanya. Jadi sebelum kita mulai off-road, pastikan safety itu nomor 1. Keselamatan badan dulu nomor 1 utamain. Di antaranya ya sepatu ini. Rekomendasi nggak sepatu ini untuk pemula? Ya. Tapi nanti kalian pasti kalau main ke gunung pasti akan lihat sepatu-sepatu yang mahal. Pasti pengen upgrade lagi, saya yakin. Ya nggak? Ngelihat CD pengen, ngelihat merek Fox pengen, ngelihat merek Masterpiece pengen. Tapi untuk pemula saya pikir sepatu ini sangat saya rekomendasikan dan cukup worth it untuk harga di bawah 2 juta. Oke. Apakah cukup safety? Cukup, karena bagian depannya ada besinya kelihatannya, bagian belakangnya pun ini cukup kuat. Nah, ini suka kena itu kan kita kalau off-road bagian belakang sini sama bagian depan ngehajar batu atau akar. Bagian belakang juga sama, kalau kita jatuh nggak kerasa atau kena akar dan lain-lain itu suka kena juga bagian belakang. Untuk bagian sini melapisi, menghindari kita dari sengatan panas langsung mesin kepada kulit, ini cukup oke. Untuk bagian dalam gimana? Bagian dalam saya bilang cukup nyaman karena saya sendiri tadi udah mencoba dan cukup nyaman untuk digunakan. Tapi bukan nyaman untuk dipakai jalan kaki ya, maksudnya nyaman secara nempel ke kulit. Karena kalau sepatu begini ada keluhan nggak enak dipakai jalan. Bener bosku, karena ini sepatu bukan buat trekking atau running. Sepatu ini buat off-road yang pasti bakal kaku. Karena apa? Part atau bagian-bagian safety-nya di sini banyak banget. Yang pasti harus keras. Karena mereka keras ini, bagian-bagian safety-nya, mau nggak mau sepatu ini jadi kaku kalau dipakai jalan. Ya nggak? Apalagi awal-awal adaptasi ngoper gigi aja sulit pasti. Tapi lama-kelamaan nggak. Itu kalau ada pemula yang masih belajar atau masih mengeluhkan mengenai kenapa sepatu trail itu kaku. Karena tingkat safety-nya tinggi dan bahan-bahan bagian luar dan bagian dalamnya pasti keras. Supaya apa? Bisa melindungi kaki kita dari resiko cedera. Oke. Sekali lagi jika video yang kita tampilkan ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Dan produk ini ada tersedia di toko kami, di toko Kayak Variasi. Oke. Silahkan cari di Google nama Kayak Variasinya. Nanti muncul titik lokasi kita, sama kita juga ada di Marketplace, Shopee, Bukalapak, Tokopedia, sama Lazada. Oke, terima kasih banyak.